Oke. Nah, untuk tutorial kali ini kita melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya ya. Terakhir itu sebenarnya saya sudah bahas beberapa soal juga di kelas pas hari Senin. Terakhir itu tentang apa itu ya? Ini yang 28 Oktober. Nah, yang ini ya. Ini tentang menentukan maksimum dan minimum lokal ya. Ini sudah. Terus ini sepertinya sama ya. Ada interval kemonotonan, interval kecekungan, sama ekstrim lokal ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke menggambar grafik ya. Oke. Jadi saya ambil nomor 11 ini, kita diminta menggambar grafik, tapi di sini informasi yang diberikan itu sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Sudah cukup lengkap, ada yang pertama ini, F-nya itu continue ini ya, maksudnya ya. F continue pada interval tutup 1 sampai 5 dan memiliki turunan kedua pada interval buka 1 sampai 5. Oke, mungkin di sini kita gambarnya itu gambar grafiknya cukup untuk interval 1 sampai 5 saja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena di sini informasinya itu cuma F-nya continue pada interval tutup 1 sampai 5. Jadi di sini saya coba gambarnya dari interval 1 sampai 5 saja ya. Oke. Ini Y, ini X ya. Oke, terus diketahui nilai fungsi ya. F1 sama dengan F5 sama dengan 3. Oke. Mungkin ini 1, 2, 3 ya. Oke, berarti F1 sama dengan 3 di sini. Terus F5 sama dengan 3 juga. Terus F2-nya sama dengan 0 ya. F2 sama dengan 0. Berarti di sini ya. Titiknya di sini F2 sama dengan 0. Terus F3-nya 1 ya. F3 1. Terus F4-nya ada nggak ya? F4-nya 2 ternyata ya. F4 2. Berarti dia melewati titik 4,2 ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah plot beberapa nilai fungsi yang diketahui ya, berdasarkan informasi nomor 2. Nah, lalu berdasarkan informasi yang 4 ini ya, 4 Romawi, katanya F aksen 2 sama dengan F aksen 4 sama dengan 0. Nah, artinya apa ini? Kalau F aksennya sama dengan 0, artinya 2 sama 4 apa? X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 merupakan apa? Suaranya, suaranya, Pak. Halo, kenapa?
Halo, halo, masuk nggak ya? Halo? Halo, suaranya udah ada, Pak. Tapi tadi Oke, sip, sip. putus-putus. Oh iya, ya, sorry. Kalau sekarang udah jelas ya? Udah, Pak. Oke. Nah, tadi berdasarkan informasi di soal, F aksen 2 sama dengan F aksen 4 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya, X sama dengan 2 dan X sama dengan 4 merupakan titik stasioner ya. Oke. Nah, mungkin kita tandain saja ya, eh, warna biru. 2 sama 4 stasioner. Nah, seperti ini ya. Ini saya tulis informasi nomor 3 ya. Sorry, nomor 4. Terus informasi nomor 3 itu dia bilang apa? F aksen positif pada interval 2 sampai 4. Artinya apa ini? Artinya fungsinya monoton naik di 2 sampai 4 ya. Dia monoton naik di 2 sampai 4. Di 2 sampai 4 dan 4 sampai 5 ya. Dan 4 sampai 5 artinya F monoton naik ya, MN di dan 4 sampai 5. Ini ya. Nah, terus dia juga bilang kalau F aksennya negatif di mana? Di 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2. Artinya apa? Artinya Fx monoton turun ya. Kalau F aksennya negatif berarti F-nya monoton turun di 1 sampai 2. Gitu ya. Oke, mungkin saya tandain saja di sini ya dengan warna merah ya. Kemonotonannya saya tandain pakai warna merah ya. Oke, lihat di sini ya. Dia monoton turun ketika interval 1 sampai 2. Nanti saya kasih garis ya di sini ya. Oke, yang ini monoton turun ya. Monoton turun. Terus di mana ini? 2 sampai 4 dan 4 sampai 5 dia monoton naik. Oke, saya tandain dia di sini ya. Oke, monoton naik, yang ini juga monoton naik. Oke, dah sekarang lihat informasi nomor 5. F double aksen kurang dari 0 pada interval 3 sampai 4. Oke, di sini aja ya. Artinya apa ini?
Artinya F, kalau berurusan dengan turunan kedua, artinya kita bicara apa? Bicaranya kecekungan ya, kecekungan. Berarti kalau turunan keduanya negatif, si fungsinya itu cekung ke bawah ya. Jadi CB ya, saya tulis CB ini artinya cekung bawah di interval 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4. Oke. Terus di sini ada informasi lagi kalau turunan keduanya positif pada interval 1 sampai 2 dan 4 sampai 5. Oke. Artinya apa ini? Artinya kalau turunan keduanya positif, artinya fungsinya cekung atas ya. CA cekung atas di 1,2 ya, di interval 1,2 dan 4,5. Oke, saya kasih keterangan di sini ya. CB ini cekung bawah, CA cekung atas ya. Kalau cekung bawah itu seperti ini ya, ke bawah dia. Kalau cekung atas berarti ya kecekungannya ke atas gitu ya. Nah, sekarang kecekungan saya tandain pakai warna apa ya, misalkan hijau ya, belum ya. Oke. Oke, lihat informasi yang di sini F cekung bawah di 3 sampai 4 ya. Di ini cekung bawah. Tiga sampai 4 ya. Yang warna hijau. Oke, terus dia cekung atasnya di 1 sampai 2 dan 4 sampai 5 ya. Cekung atas. Ini cekung atas juga ya. Nah, di interval 2 sampai 3 itu nggak ada informasi ya di sini ya. Nggak ada informasi mengenai kecekungannya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Harusnya ini udah cukup. Nah, sekarang kita akan menghubungkan titik-titik yang sudah kita plot ini, oke, menghubungkan dengan garis berdasarkan sifat kemonotonan dan kecekungan. Oke, sekarang kita hubungkan dulu yang titik yang ini ya. 1,3 dan 2,0. Kita lihat di sini fungsinya monoton turun dan cekung atas ya. Monoton turun dan cekung atas. Berarti seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi monoton turun, fungsinya makin ke kanan makin kecil ya nilainya ya. Monoton turun terus cekung, cekung atas. Oke. Nah, di interval 2 sampai 3 ini dia monoton naik ya. Tapi kecekungannya nggak tahu ini di sini ya. Monoton naik tapi cekungnya tidak tahu. Nggak ada ini ya datanya ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke yang sebelahnya ya, interval 3 sampai 4.
Di 3 sampai 4 dia monoton naik dan cekung bawah. Oke, monoton naik dan cekung bawah. Jadi seperti ini ya, monoton naik, cekung bawah. Nah ini ya, dia naik tapi cekungnya sekarang cekungnya ke bawah ya. Oke. Nah terus yang di interval 4 sampai 5 dia monoton naik dan cekung atas. Monoton naik, cekung atas ya. Cekung atas seperti ini ya. Nah, gini. Kurang lebih seperti ini dan yang ini, oke, kita coba baca lagi informasinya. Nah, mungkin ini ya kita pakai informasi yang di sini dia memiliki turunan kedua pada interval terbuka 1 sampai 5 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya dia harus memiliki turunan pertama juga. Artinya grafik fungsinya itu harus smooth ya. Jadi grafik fungsinya harus smooth. Oke. Nah, sekarang kan masalahnya ini kita nggak tahu kan dia cekung kemana di sini ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita asumsikan di sini cekung bawah ya. Kalau misalkan cekung bawah, bentuk grafiknya harus seperti ini ya. Monoton naik dan cekung bawah. Harus seperti ini. Oke. Nah, kalau bentuk grafiknya seperti ini, dia tidak punya turunan pertama. Kenapa? Karena lihat nih ya, gradien garis singgung, kalau saya ambil di titik di sini ya, titik di sebelah kiri 3 sama di sebelah kanan 3 gitu ya, itu akan berbeda ya hasilnya. Maka turunan sebelah kirinya nggak akan sama dengan turunan yang di sebelah kanan. Oke ya. Atau ada patahan ya di sini ya. Ada patahan di grafiknya ya. Sorry, bukan patahan, tapi lancip ya. Bentuk lancip dan tidak smooth dia ya. Nah, maka dari itu grafiknya harus smooth. Berarti mau nggak mau bentuknya harus seperti ini ya. Set. Harus cekung ke atas. Oke. Jadi yang di sini harus cekung ke atas ya. Biar si grafik fungsinya smooth dan ada turunan ya di sini ya. Biar ada turunannya. Biar smooth gitu ya. Dan punya turunan di X sama dengan 3 gitu ya. Kalau cukung bawah dia nanti nggak punya turunan di X sama dengan 3 gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil ya menggambar grafik fungsinya kurang lebih seperti ini ya. Grafik fungsi eh, Y sama dengan fx gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi intinya kalau soalnya seperti ini, teman-teman harus
terjemahkan informasi yang ada di soal menjadi informasi kualitatif ya. Yang awalnya kuantitatif, angka jadi kualitatif. Seperti yang ini ya, monoton naik, monoton turun. Terus yang bawah juga ya, cekung bawah, cekung atas. Itu kan kualitatif ya dia ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya lanjut ya ke nomor 20. Oke, nomor 20 ini tentang pemodelan ya, pemodelan matematik seperti yang tadi sudah kita bahas di kelas. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu ya maksud soalnya apa. Jadi di sini ada penjaga pantai yang berdiri di pinggir pantai di titik A ya, penjaga pantai melihat seorang anak tenggelam di titik B ya, sejauh 14 meter. Jarak terdekat anak yang tenggelam itu dari bibir pantai adalah 4 akar 6 meter, seperti pada sketsa di bawah. Jika penjaga sanggup berlari dengan kecepatan 5 meter per detik dan berenang dengan kecepatan 1 meter per detik, tentukan waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelamatkan anak tersebut. Oke, jadi mungkin saya gambar ulang ya. Sebentar. Hmm, bisa di crop. Ini udah ini aja ya. Oke, mungkin sebelum lebih jauh menganalisis soal, kita tentukan dulu saja ya panjang sisi-sisi segitiga yang ini ya. Nah, di soal kita tahu kalau panjang AB itu 14, panjang BP itu adalah jarak terdekat dari bibir pantai ya, yaitu 4 akar 6. Oke, 4 akar 6 ya di sini ya. Nah, berarti kalau kita mau cari panjang AP gimana caranya? Panjang AP, garis AP gimana caranya? Pakai Pitagoras ya, pakai Pitagoras. Oke, jadi katanya teorema Pitagoras, kuadrat dari sisi miring ya, itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain ya. Oke, berarti panjang AP ditambah panjang BP ya, dikuadratkan. Oke, nah panjang AB berapa? 14. Sama dengan panjang AP yang mau kita cari ya, ditambah panjang BP dikuadratkan 4 akar 6 ya. Oke. Nah, 14 kuadrat itu sekitar 196 ya. Bisa dicoba sendiri. Yang ini tetap 4 akar 6 berarti berapa? 16 kali 6 ya. 16 kali 6
6 kali 6, 36. Simpan 3, 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9 ya. 96. Oke. Nah, terus 96-nya saya pindah ke sebelah kiri ya. Jadi 196 min 96 sama dengan panjang dari AP ya. Berarti di sini 100 sama dengan panjang dari AP. Saya lupain ya. Harus ada tanda ekivalensi. Sehingga kita peroleh panjang dari AP itu adalah 10 ya. 10. Berarti panjang AP 10. Oke. Hmm, sebentar, saya geser saja nih ya. Oke. Nah, sekarang ceritanya di sini si penjaga pantai yang ada di titik A itu mau menyelamatkan anak tenggelam di B ya. Oke. Nah, sekarang kita misalkan si penjaga pantainya itu dia berlari sejauh X ya. Oke, misalkan di sini yang warna hijau ini dia berlari gitu ya sejauh X ya sampai di tengah-tengah sini ya. Terus nanti kalau sudah berlari dia berenang ya. Oke, misalkan dari titik ini ke sini dia berenang ya. Oke. Jadi seperti itu ya geraknya ya. Oke. Nah, maka kalau si penjaga pantai geraknya seperti itu, maka jarak dari tengah ke titik P itu adalah berapa? Tadi kan jarak dari A ke P 10. Jarak dari A ke tengah itu adalah X, berarti kan? Karena dia berlari sejauh X. Oke. Nah, berarti jarak dari tengah sini, ini misalkan apa ya, C gitu ya. Saya tuliskan C. Jarak dari C ke P berapa berarti? Ada yang tahu nggak? Kalau jarak dari A ke P itu adalah 10, jarak dari A ke C itu adalah X, berarti jarak dari C ke P adalah 10 minus X ya. 10 minus X. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan jarak dari C ke P itu adalah 10 min X, jarak dari B B ke P itu adalah 4 akar 6, berarti yang sini sisi miringnya jarak dari C ke B, jarak dari C ke B adalah Pitagoras lagi ya. Saya gambar lagi deh. CPB ya. Berarti jarak dari C ke B kuadrat itu sama dengan jarak dari C ke P dikuadratkan ditambah dengan jarak dari P ke B dikuadratkan. Gini ya. Oke. Jarak dari C ke P itu adalah 10 min X. Jarak dari P ke B itu adalah 4 akar 6.
Ini ya. Oke. Lalu di sini tetap ya 10 min X kuadrat ditambah 4 akar 6 dikuadratkan tadi adalah 96 ya. 96. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat di gambar ini ya, ntar kita copy saja ini. Hmm, panahnya, sebentar ya. Nah, gini ya. Kalau kita lihat gambar yang tadi, berarti jarak dari A ke C itu adalah jarak lari dari si penjaga pantai ya, atau dia sama dengan X ya. Nah, terus panjang dari C ke B itu jarak renang ya. Oke, hasilnya sama dengan 10 min X kuadrat ditambah 96. Itu ya. Nah, terus informasi tambahannya di sini adalah jika penjaga pantai sanggup berlari dengan kecepatan 5 meter per detik dan berenang dengan kecepatan 1 meter per detik. Oke, di sini saya tulis kecepatan lari 5 meter per detik ya. Terus kecepatan renang itu 1 meter per detik. Nah, kita diminta untuk menentukan waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelamatkan anak tersebut. Oke ya. Oke, jadi saya bisa hitung waktunya ya. Waktu total dari penjaga pantai berlari dari titik A sampai titik C, terus dari titik C berenang ke titik B. Berarti waktu tempuh ya atau waktu total sama dengan apa? Waktu lari ditambah waktu renang ya. Oke. Jadi waktu total itu maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk penjaga pantai agar sampai ke titik B ya dari titik A. Jadi dia awalnya lari dulu sampai C, dari C berenang sampai B. Gitu ya. Nah, kita ingat ya segitiga yang ini dulu ya. Atau di fisika juga harusnya ada ya jarak, kecepatan, waktu ya. Nah, waktu kalau menurut segitiga yang ini itu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Oke, berarti waktu lari itu adalah jarak lari dibagi dengan kecepatan lari. Oke, ditambah yang ini waktu renang itu adalah jarak renang, jarak si penjaga pantai renang dibagi dengan kecepatan renangnya si penjaga pantai ya. Oke. Nah, berarti di sini kita akan peroleh jarak larinya berapa? Jarak larinya itu adalah X ya. X dibagi kecepatan lari 5 ditambah jarak renang
Oh, ini ada yang kurang ya. Jadi harusnya ini ada akarnya ya. Saya lupa ya. Karena saya mau CB doang, berarti ini sama dengan akar dari 10 min X kuadrat ditambah 96 gitu ya. Oke, ini harusnya ada akarnya ya. Maaf saya lupa tadi. Oke. Berarti jarak kenangnya itu adalah CB yang tadi ya, akar dari 10 min X kuadrat ditambah 96 dibagi satu ya. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Nah, dari sini kita bisa mengubah masalah kita menjadi masalah optimasi ya. Oke, masalah optimasinya berarti kita meminimumkan fungsi waktu ya. X-nya sama dengan X per 5 ditambah akar dari 10 min X dikuadratkan ditambah 96 ya. Oke, seperti ini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, tapi di sini kita ingat ya, kalau X-nya itu harus dari 0 sampai 10 ya, X-nya ya. Si titik C ini kan ya bisa terletak di A juga ya. C-nya sama dengan titik A, artinya dia ke titik B itu full dengan renang ya. Kalau C sama dengan A, artinya X-nya sama dengan 0, artinya dia renang terus. Atau kemungkinan terbesar dari X itu adalah 10 ya, 10. Jadi di sini dari titik A dia lari dulu sampai titik B baru berenang ke B ya. Berarti X-nya terdefinisi dari 0 sampai 10 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita eh, memiliki masalah optimasi untuk fungsi yang seperti ini ya, dengan intervalnya, dengan fungsi ini terdefinisi di interval tertutup ya. Ini ya. Ini kan sama saja seperti ini ya, 0 sampai 10. Dan dia merupakan interval tertutup. Oke. Nah, untuk mencari titik maksimum dan minimum, kita harus cari titik kritisnya dulu ya, seperti yang tadi di kelas. Titik kritis berarti yang pertama adalah titik batas ya, kalau yang ini ya. Nah, titik batasnya sudah jelas ya, yaitu batas interval di mana fungsinya terdefinisi yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Oke, ini titik batas. Terus yang kedua titik stasioner ya. Stasioner berarti titik stasioner adalah titik yang memenuhi turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita harus turunkan dulu si F ya. Oke. Eh, Mungkin saya ubah dulu ya fungsinya biar gampang melihat turunannya. Nah, kalau ada akar seperti yang tadi di kelas ya, kita tuliskan dalam bentuk pangkat setengah ya. Seperti ini ya.
Nah, berarti kita peroleh F aksennya. Berarti turunan dari X per 5 itu adalah 1/5 ya. 1/5. Ditambah turunan dari yang ini adalah setengah ya. Yang luar dulu diturunkan, dalamnya tetap. Terus pangkatnya dikurang 1 ya. Oke, pangkatnya dikurang 1, jadi min setengah dikali turunan yang di dalam kurung ya. Oke, jadi ini akan sama dengan 1/5 ditambah setengah kali 10 min X kuadrat ditambah 96 pangkat min setengah. Nah, turunan dari ini, ya, turunan dari itu adalah dikali, mana yang jelasin ya. Jadi ini masih ada komposisinya, teman-teman ya. Kali 2, 10 min X, jangan lupa dikali turunan yang ada di dalam kurung ya. Oke, ini masih dikali turunan yang di dalam kurung. Ini ya, berarti sama dengan 1/5 tambah setengah kali, sebentar, oke, 10 min X kuadrat ditambah 96 pangkat min setengah kali 2 kali 10 min X. Nah, turunan dari 10 min X itu adalah min 1 ya. Min 1. Oke, seperti ini. Nanti kalau teman-teman sederhanakan, bentuk turunannya akan menjadi seperti ini ya. Ini duanya bisa kita coret. Oke, jadinya minus 10 min X dibagi dengan akar dari 10 min X kuadrat ditambah 96 ya. Kurang lebih seperti ini. Ini F aksen ya. Aksen. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan F aksen sama dengan 0 ya, untuk mencari stasionernya. F aksen X sama dengan 0, artinya F aksennya tadi 1/5 ditambah minus 10 min X per miringnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ada bentuk pecahan seperti ini gimana caranya? Caranya adalah dengan menyamakan penyebut ya. Oke, menyamakan penyebut. Berarti ini kalikan saja ya, 5 akar 10 min X kuadrat ditambah 96. Oke, berarti yang ini caranya sama seperti menjumlahkan pecahan ya. Yang bawah dibagi 5 dikali yang atas. Jadi jadinya di sini hanya akar 10 min X kuadrat ditambah 96 ya. Oke, terus dikurang
5 kali 10 min X ya, sama dengan 0. Oke. Nah, karena ini ya, tadi kan kita tahu kalau X-nya itu dari 0 sampai 10 ya. Jadi si penyebutnya itu pasti positif dia ya. Jadi si yang ini penyebutnya pasti positif, sehingga kita bisa kalikan kedua ruas dengan si penyebutnya. Sehingga kita peroleh di sini akar 10 min X kuadrat ditambah 96 minus 5 kali 10 min X ya, sama dengan 0. Terus mungkin agar lebih sederhana, ini bisa dipindah ya. Min 5 kali 10 min X-nya dipindah. Berarti sama dengan 5 kali 10 min X ya. Oke. Nah, terus mungkin kita bisa kuadratkan ya. Kuadratkan kedua ruas, sehingga kita peroleh 10 min X kuadrat ditambah 96 sama dengan, yang ini dikuadratkan jadinya 25 ya. 25 kali 10 min X pangkat 2 ya. Pangkat 2. Oke. Nah, mungkin di sini eh, kita misalkan saja ya. Misalkan variabel baru, misalkan Y sama dengan 10 min X. Berarti persamaan kita akan jadi Y kuadrat ditambah 96 sama dengan 25 Y kuadrat. Gitu ya. Ini agar biar nggak bingung saja. Terus di sini saya mau ubah, oke, ruas kirinya jadi 0 saja ya. Jadi 0. Nanti sama dengan apa ini? Sama dengan 25 Y kuadrat dikurang Y kuadrat dikurang 96 ya. Jadi saya peroleh 0 sama dengan 24 Y kuadrat min 96 ya. Oke. Terus di sini kedua ruas saya bagi dengan 24 ya. Bagi 24 jadinya yang kiri tetap 0, yang kanan jadi Y kuadrat min 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita punya persamaan kuadrat. Nih ya. Oke, saya tukar saja Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti gimana caranya mencari Y-nya? Diapakan? Y kuadrat sama dengan 4, Y sama dengan akar 4. Oke, difaktorkan dulu ya harusnya ya. Coba, Y kuadrat min 4 kalau difaktorkan jadi apa? Ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat kalau difaktorkan jadi, kalau difaktorkan jadi apa ini? A tambah B kali A dikurang B, ya kan? Berarti kalau Y kuadrat min 4 jadinya apa? Jadinya Y plus 2 Y min 2 ya. Berarti Y-nya sama dengan min 2,
atau Y sama dengan 2. Oke. Nah, tadi kita misalkan Y-nya kan 10 min X ya. Y-nya sama dengan 10 min X. Berarti di sini kita kembalikan ya. Kalau Y-nya 10 min X, yang ini juga ya, 10 min X sama dengan 2. Berarti yang pertama X-nya berapa? Untuk yang ini. Kalau 10 min X sama dengan min 2, berarti X-nya X sama dengan 12 ya ini ya. 12. Oke. Kalau yang sebelah kanan, X-nya berapa? Kalau 10 min X sama dengan 2, berarti X-nya 8. 8 ya. Sip. Nah, berarti kita peroleh dua titik stasioner dari fungsinya. Nah, tapi ingat di sini fungsi kita, ya, fungsi kita itu kan terdefinisinya di interval dari 0 sampai 10 ya. Berarti si yang 12 ini nggak termasuk ya. Jadi di sini saya silap. Yang ini enggak ya, enggak termasuk. Karena apa? Karena X-nya itu dari 0 sampai 10 ya. Jadi yang 12 nggak termasuk, berarti titik stasionernya hanya X sama dengan 8. Gitu ya. Oke, titik stasioner sudah. Satu lagi, titik singular ya. Ingat, titik singular adalah titik di mana f aksen X tidak apa? Tidak ada atau tidak terdefinisi ya. Terdefinisi. Nah, kita lihat lagi f aksen kita ya. Aksen kita itu seperti ini ya. Nah, dengan X-nya 0 sampai 10 ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ke f-akset, itu dia selalu terdefinisi ya. Terdefinisi di bilangan real. Nah, kalau kita lihat si akar yang di penyebutnya ini nggak mungkin 0 ya. Nggak mungkin 0, kenapa? Karena yang ini ya, 10 min X kuadrat, berapapun X-nya, itu pasti positif ya. Oke, 10 min X kuadrat, berapapun X-nya, pasti positif, karena dikuadratkan. Oke, yang ini pasti positif, ditambah 96. Jadi yang di dalam akar ini pasti positif ya, berapapun nilai X-nya. Oke, berarti dia terdefinisi di bilangan real. Oke, jadi kalau teman-teman masukkan sembarang X, ya selalu ada hasilnya ya. Ya kalau di bilangan real saja terdefinisi, apalagi cuma di interval ini. Dia pasti terdefinisi ya. Nah, berarti di sini kita tuliskan f aksen X itu terdefinisi di, ya kita bilang di intervalnya saja ya. Karena yang ini akar 10 min X kuadrat tambah 96 ini selalu positif ya. Sehingga apa? Sehingga fungsi kita itu tidak punya titik singular ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah coba cari ketiga titik kritis sehingga kita peroleh ya. Titik kritisnya berarti ada tiga ya.
0, 10 sama yang stasioner ya, yang 8. Oke, jadi di sini kita sebutkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah tahu titik kritis. Oke, kemarin kita sudah belajar eh, kalau suatu fungsi itu kontinu dan punya turunan, artinya nilai maksimum dan minimumnya itu pasti tercapai di interval ini ya, di interval tertutup. Oke, artinya titik yang memberikan nilai maksimum dan minimum itu terletak di antara titik-titik kritisnya. Oke, berarti menghitung, kita hanya perlu menghitung nilai fungsi di titik kritis ya. Fungsinya saya copy, ini ya. Hitung nilai fungsi di titik kritis, terus cari yang minimum ya. Karena tadi soalnya mintanya minimum dari waktu ya. Oke, coba kita hitung ya. Kalau X-nya 0, berarti F0 berapa? Coba. 0/5 ditambah berapa? Akar dari 10 min 0 kuadrat ditambah 96. Oke, coba ini berapa nih dihitung ya. Oke, tadi ada X sama dengan 10. Berarti kita hitung F10 sama dengan 10/5 ditambah akar dari 10 min 10 kuadrat ditambah 96. Ini dihitung juga. Terus yang ketiga ada X sama dengan 8 ya. Hitung F8, berarti 8/5 ditambah akar dari 10 min 8 ya. Kuadrat ditambah 96. Coba dihitung juga. Oke, coba yang F0 berapa? Ada yang sudah dapat? F0, 0/5 itu 0 ya. Terus yang ini, akar dari 10 kuadrat ditambah 96 kuadrat. Berarti akar dari 196 ya. Oke, akar 196 itu berapa? 14 ya. 14. Oke, terus yang F10 berarti 2 ditambah akar 96 ya. 2 ditambah akar 96. Akar 96 ini sekitar akar 100 ya. Berarti sekitar 10. Berarti nilainya ya sekitar berapa ya? 11,8 gitu ya. Ya, akar 96 mungkin ya 9,8 lah. 9,8. Nah, selanjutnya yang ini nih. Oke. 8/5 itu berapa? 1,6 ya. 1,6 ditambah, ini akarnya berapa nih? Akar 10 min 8 berapa? 2 ya. 2 kuadrat 4 ditambah 96 ya. Oke. Itu sama dengan 1,6 ditambah berapa nih? Akar 100 itu 10 ya. Itu sama dengan 11,6. Oke. Nah, berarti yang minimum yang mana? Di X sama dengan berapa nih yang minimum?
Yang ini ya, yang minimum. Yang X sama dengan 8. Oke, jadi kita sudah peroleh waktu minimum penjaga pantai untuk eh, berlari ya, tadi ya. Jadi berlari sejauh berapa tadi? 8 ya, berarti ya. Terus melanjutkan dengan berenang. Nah, total waktunya, waktu totalnya itu adalah ini ya, 11,6 detik. Jadi yang ditanyakan waktu total ya. Waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelamatkan anak. Oke, jadi kalau soal cerita, langkah terakhir jangan lupa disimpulkan ya. Jadi, waktu minimum yang diperlukan untuk menyelamatkan anak yang tenggelam adalah 11,6 ya, detik. Oke, seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup panjang ya langkahnya ya. Aman ya ini ya. Jadi intinya seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman harus bisa mengkonversi masalah di soal menjadi masalah matematis ya. Terus menggunakan teknik atau cara yang sudah dipelajari. Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjut ya. Nah, soal berikutnya tentang teorema nilai rataan ya. Jadi saya review lagi ya, TNR ya. Oke, mungkin saya kutip saja dari PPT yang tadi ya. Eh, Nah, ini dia ya. Sebentar. Nah, jika F continue di interval tutup dan dapat diturunkan di titik dalam ya, maka terdapat C sehingga memenuhi persamaannya ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang fungsi yang pertama dulu ya. Fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 di interval ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang A ya, Fx sama dengan x kuadrat min x tambah 1, ini kan merupakan fungsi polinom ya. Oke.
Nah, fungsi polinom itu pasti continue di bilangan real dan dapat diturunkan juga di bilangan real. Oke, akibatnya ya f continue ya di interval tutup min 1 sampai 3 dan dapat diturunkan di min 1 sampai 3 ya. Nah, akibatnya yang memenuhi syarat dari teorema ini ya. Ada bilangan C di interval AB yang memenuhi ini ya. Kayak syarat eh, teorema nilai rata A terpenuhi ya. Nah, sekarang kita coba cari C-nya berapa. Oke, kita coba cari C-nya berapa. Mungkin di sini kita hitung dulu ya. FB sama FA, artinya nilai fungsi di ujung selang. Oke, hitung nilai fungsi di ujung selang ya. Oke, artinya di min 1 sama di 3 ya. Oke, coba hitung F min 1 sama F3. Oke, coba dulu ya. Sebentar. Oke, F min 1 berarti gimana? Min 1 kuadrat minus min 1 ditambah 1. Berapa nih? 1. 1 tambah 1 berapa nih? 3. Min 3 ya. Oke, sekarang coba F3 ya. Berarti 3 kuadrat minus 3 ditambah 1. Berapa nih? 9 min 3 tambah 1. Berapa? 7 ya. Oke, 7. Oke, kita sudah punya F min 1, kita sudah punya F3. Sekarang kita cari turunannya ya. Jadi di sini gimana? F aksen X sama dengan berapa? Kalau Fx sama dengan ini. X kuadrat min X tambah 1 berarti F aksen X. Coba diturunkan. 2x min 1. Yes. 2X min 1 ya. X min 1. Nah, selanjutnya kita mencari C ya. Cari bilangan C sehingga memenuhi apa? Memenuhi selisih ini ya. F3 dengan F min 1 per 3 min 1 ini ya. Sama dengan F aksen C. Kita mencari C-nya. Oke, coba ya. F3 tadi 7 ya. Dikurang F min 1 itu 3. Per 3 min 1. 3 plus 1 ya. Sama dengan
F aksen C. Oke. Tadi kan F aksen X sama dengan 2X min 1. Berarti kalau F aksen C, tinggal ganti saja X-nya dengan C ya. Ganti saja X-nya dengan C. Ini ya. Oke. Kita peroleh di sini 7 min 3 berapa? 4 ya. Per 3 plus 1 itu 4 juga ya. Sorry, 2C. Di ini 1 sama dengan 2C min 1. Min 1 pindah ke kiri. Oke, min 1-nya pindah ke kiri jadinya 2 sama dengan 2C. Berarti C-nya berapa? C-nya Satu. sama dengan 1 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ada bilangan C, yaitu C sama dengan 1, yang memenuhi persamaan yang ini. Yang memenuhi persamaan yang biru ini ya. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang gimana dengan yang fungsi H ya, yang B ya? Yang B sama dengan apa tadi? X pangkat 2/3, terus intervalnya itu min 8 sampai 27 ya. Nah, kita lihat ya di sini. Fungsi ini sebenarnya bisa saya tulis dalam bentuk X sama dengan, oke, pangkat pecahan, ingat ya, kalau saya punya A pangkat P per Q, ini artinya adalah akar pangkat Q dari A pangkat P ya, seperti itu. Ini A-nya, kayak gitu ya. Akar pangkat Q dari A pangkat P. Berarti kalau seperti ini kan sama aja kayak akar pangkat 3 dari X kuadrat ya. Oke. Nah, fungsi ini terdefinisi ya di interval min 8 sampai 27 ya. Nah, sekarang kita coba lihat turunannya. Oke, kita coba lihat H aksen ya. H aksen berarti kita pakai aturan pangkat saja ya. Aturan pangkat berarti 2/3-nya ke bawah. X pangkat 2/3 min 1 ya. Oke, jadinya berapa ini? 2/3 min 1. 2/3 min 1 itu adalah min sepertiga ya. Min sepertiga. Oke. Di ini bisa saya tulis dalam bentuk 2/3 kali 1/x pangkat 1/3 ya. Oke. Atau bisa juga saya tulis dalam bentuk 2/3 kali 1 per akar pangkat 3 dari X ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, ada nggak kira-kira nilai fungsinya, nilai fungsi turunannya?
Kalau X-nya sama dengan nol, berarti gimana? Aksen nol berarti jadinya 2/3 kali 1/akar pangkat 3 dari nol. Gimana nih? Bisa dihitung nggak ini? Di titik nol. Bisa nggak nih dihitung? Akar pangkat 3 dari nol berapa? Jadi sama dengan, ini kan 2/3 kali 1 per berapa? Akar pangkat 3 dari nol. Akar pangkat 3 dari nol itu nol ya. Berarti ini jadinya 1/0 nih. Gimana nih? Berarti dia tidak terdefinisi ya. Ini tidak terdefinisi. Oke. Nah, artinya apa? Oke, artinya ya fungsi kita tidak punya turunan di X sama dengan nol ya. X sama dengan nol. Nah, artinya apa kalau nggak punya turunan di X sama dengan nol? Ya kan nol ini kan merupakan anggota dari interval ini kan, -8 sampai 27. Oke, nol merupakan bagian dari interval ini ya. Nah, sehingga ya fungsi H ini nggak memenuhi syarat teorema nilai rataan ya, karena dia harus dapat diturunkan. Oke, jadi Hx tidak memenuhi syarat syarat teorema nilai rataan ya, karena tidak punya turunan di X sama dengan nol ya. Ya udah, berarti karena dia nggak punya turunan di X sama dengan nol, artinya ya eksistensi atau keberadaan si bilangan C nggak bisa dijamin ya. Jadi ya udah, sampai sini aja ya eh, pengerjaan soalnya. Nah, kalau misalkan syaratnya terpenuhi, baru dilanjutkan ya, seperti yang ini. Kita cari C sehingga memenuhi persamaan ini. Kalau syaratnya sudah nggak terpenuhi, ya udah, nggak usah dilanjutkan. Cukup sampai sini. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Kalau aman, mungkin kita coba ke soal yang terakhir saja ya untuk tutorial sekarang. Oke, ini sekarang kita coba lihat yang integral. Di soal ini kita ditanyakan apakah pernyataan ini benar atau enggak menggunakan definisi integral tak tentu ya. Oke. Jadi ingat seperti yang tadi ya, integral tak tentu itu adalah anti turunan yang umum.
Nanti turunan yang umum ya. Nah, terus misalkan, misal F besar X merupakan nanti nanti turunan dari F kecil ya, maka ya ini harus terpenuhi ya. F besar kalau diturunkan sama dengan F kecil ya. Terus integral dari F kecil dx sama dengan F besar tambah C ya, gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membuktikan atau memeriksa apakah pernyataan ini benar, ya sudah, tinggal yang sebelah kanan ini diturunkan saja. Kita lihat diturunkan apakah sama dengan yang sebelah kiri ya. Karena kita ingin memeriksa apakah yang di ruas kanan ini benar-benar merupakan anti turunan umum dari yang sebelah kiri. Oke. Jadi yang di sebelah kiri ini si F kecil ya. Yang sebelah kanan ini F besar. Oke, turunkan saja apakah sama dengan yang sebelah kiri. Oke, kita coba yang D saja ya. Yang D ini kurang DX ya sebenarnya. Harusnya ada DX-nya. Ini kita periksa ya, apakah ini benar atau enggak. Oke. Nah, berarti yang ini kan sebagai F kecil ya. Terus yang di sebelah kanan itu F besar. Oke. Yang harus kita lakukan ya adalah memeriksa apakah F besar aksen itu sama dengan F kecil ya. Ya udah, berarti kita turunkan F besar ya. Nah, ini gimana cara menurunkannya? Kalau ada bentuk pecahan, gimana caranya? UV, UV. Ya, pakai aturan pembagian ya. Misalkan yang atasnya U, bawahnya itu V ya. Berarti menurut aturan pembagian, turunan dari U dibagi V adalah apa? Turunan dari U dibagi V adalah U aksen kali V dikurang apa? U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Oke, jadi kita coba cari F aksen X sama dengan turunan dari U apa? Turunan dari U adalah turunan dari X. Berarti apa? Turunan dari X adalah 1 ya. 1 dikali V, V-nya adalah X kuadrat tambah 1 ya. X kuadrat tambah 1 dikurang U kali V aksen. U-nya adalah X kali V aksennya adalah berapa V aksennya? 2X. 2X ya. Dibagi dengan V kuadrat. Oke, seperti ini ya. Oke,
Kita sederhanakan, 1 dikali X kuadrat tambah 1 itu tetap ya. Dikurangi X kali 2X itu adalah 2X kuadrat. Per X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Oke ya. Nah, sekarang yang atas kalau disederhanakan jadi berapa? X kuadrat ditambah 1 dikurang 2X kuadrat, jadinya berapa? Min X kuadrat plus 1 bukan, Pak? Ya, min X kuadrat tambah 1 per X kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Atau bisa saya balik yang atas penulisannya 1 min X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Oke. Nah, sekarang si F aksennya sama nggak dengan F kecil? Sama nggak dengan F kecil yang ini? Sama. Sama ya? Sama. Ini sama dengan F kecil ya. Oke. Nah, berarti karena F besar aksen sama dengan F kecil, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini benar ya. Oke, kesimpulannya, pernyataan integral ini ya, 1 min X kuadrat per X kuadrat tambah 1 kuadrat dx sama dengan ini ya, X per X kuadrat tambah 1. Nah, pernyataan ini benar ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi integral tertentu itu adalah antiturunan yang umum. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak mau nanya, Iya, gimana? itu kan tadi ditentuinnya kalau F kecil itu yang sebelah kiri, F besarnya yang sebelah kanan. Itu tuh pasti selalu kayak gitu atau gimana, Pak? eh iya, karena ini ya. Jadi kan kalau F besar ya, saya misalkan F besar itu antiturunan dari yang kecil, F kecil, maka berlaku seperti ini ya. F besar kalau diturunkan sama dengan F kecil, terus integral dari F kecil sama dengan F besar tambah C. Nah ini ya, yang kita pakai sebenarnya ya, yang ini. Yang kita pakai yang ini ya. Integral F kecil dx sama dengan F besar ditambah C. Nah, bentuk Oh, yang bawah ini kan mirip dengan yang disoalkan. oh berarti kalau misalnya kayak di soal gitu, berarti bisa langsung ditentuin yang sebelah kiri itu F kecil, ya, Pak? Iya, Oke, makasih, jadi Pak. gini ya, pernyataan, kedua pernyataan ini itu setara ya. Jadi kalau ini berlaku, yang bawah berlaku, maka yang atas harus berlaku juga. Gitu ya. Oke, Jadi Pak, ini makasih. pernyataannya setara. Berarti kalau kamu mau menentukan pernyataan ini benar, ya sudah. Berarti F besarnya tinggal diturunkan. Apakah sama dengan yang di dalam integral atau enggak? Gitu ya. Nanti dicoba juga ya yang atas ini ya. Jadi kalau yang bagian C misalkan, ya sudah turunkan saja yang sepertiga ini ya. Sepertiga akar 2x tambah 1 pangkat 3. Yang ini diturunkan. Nanti dilihat hasilnya apakah sama dengan akar 2x tambah 1. Oke, ada lagi pertanyaan?
Aman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin tutorial sampai di sini dulu saja ya. Untuk minggu depan, mungkin tutorial akan saya isi dengan membahas soal ujian tahun sebelumnya ya. Jadi, usahakan hadir biar dapat tambahan untuk persiapan UTS ya.